Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, sebelumnya boleh perkenalkan nama ibu siapa? Nama saya Reni, panggil aja Bunda ya, Bunda Reni ya. Oke, baik. Kalau boleh tahu nama anaknya siapa sama umurnya berapa? Oh, si Dede namanya Iqlaful Ilmi, umurnya 15 bulan. Oke, baik. Sebelum perkenalkan, nama saya Amira Putri Afifa. Saya merupakan mahasiswi Gizi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan membantu ibu nih berdiskusi mengenai pola makan si Dede. Sebelumnya ada lembar persetujuan yang perlu ibu setujui nih. Di sini apakah ibu bersedia untuk mengikuti rangkaian acara konferensi kali ini? Ya, siap. Ya, boleh tanda tangan di sini bu? Ada tangan juga. Iya. Oke. Boleh dibaca dulu ya. Iya. Baik, kita akan berdiskusi kurang lebih selama 20 sampai 45 menit. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan langsung ya. Ibu, kalau boleh tahu sekarang kan umur Ilmi kan 15 bulan. Apakah Ilmi masih mengkonsumsi ASI? Alhamdulillah masih. Oke, bagus ya Bu. ASI sebenarnya juga masih dianjurkan selama 2 tahun. Nah, kalau boleh nih Ibu ceritain sejak kapan nih Ibu mulai memberikan MPASI? Karena kan di umur yang 15 bulan ini Ilmi udah bisa ya mulai MPASI. Boleh diceritain? MPASI-nya itu mulai dari 6 bulan ya. Sesuai anjuran dari bidan, 6 bulan sudah mulai dikasih MPASI. Kalau boleh tahu tekstur pertama yang Ilmi makan ini apakah bisa langsung menerima Ilminya atau gimana reaksinya? Kalau untuk reaksinya itu pertama dikasih kan bubur saring. Nah, bubur saring itu namanya makan pertama pasti dia antara mau nggak mau atau masih adaptasi ya, adaptasi dengan oh ini apa nih, biasanya dia cuma susu atau dia ASI ke bundanya, ini dikasih makanan gitu kan, mungkin masih pengenalan kayak gitu aja, masih bubur saring awalnya. Kalau ada kendalanya Kadang-kadang itu kalau misalkan dia nggak mau ya diluein, lepehin seperti itu, nggak dimakan atau ditutup mulut ya, yang nggak masuk sama sekali jadinya gitu. Ya, itu wajar ya Bu ya. Kalau boleh tahu sekarang apakah udah lancar Ilmi makannya? Untuk lancar ya makan aja, tapi ya masih teksturnya itu masih lembek. Jadi belum bisa kalau misalnya dikasih yang seperti kita makan gitu atau yang agak keras itu belum mau Ilminya. Kalau sehari nih Ilmi ini bisa makan berapa kali sama biasanya berapa suap? Sehari itu tergantung mood-moodannya, kadang 2 sampai 3 kali sehari. Kalau untuk porsi suapannya itu porsi berapa suap? suapannya nggak terlalu banyak juga ya. Kalau dalam satu mangkok itu paling banyak sekitar 5 suap, udah nggak mau lagi. Jadi 5 paling banyak ya? Paling banyak. Itu juga susah untuk lama prosesnya. Biasanya kalau Ilmi lagi susah makan nih, ada cara tersendiri nggak Ibu buat biar Ilmi bisa makan lancar? Biasanya metode andalan ibu-ibu pasti ya HP, kadang-kadang gitu ya, sambil makan kasih HP atau sambil dibawa jalan keluar, jalan-jalan keluar buat ngalihin dia. Tapi ya seperti itulah, tidak terlalu banyak juga gitu. Lalu biasanya ini jam berapa aja sih waktu makannya? Tadi kan bisa 2 sampai 3 kali ya. Ya pagi sarapan, makan siang sekitar jam 1-an, terus nanti sore paling antara jam 5 atau nanti sesudah maghrib, biasanya sih sebelum maghrib, jadi 3 kali. Ya, baik. Kalau untuk ikan, ayam sama daging-dagingan itu Ibu udah bisa ngasih belum ke anaknya? Dikasih mungkin sekali-sekali kali ya.
paling-paling karena anaknya masih belum bisa dengan tekstur yang aneh, belum bisa dengan yang agak keras-keras, jadi menu andalan pasti kadang-kadang ya telur gitu. Telur yang lembek gitu ya, yang Ya, bisa diterima. yang bisa dicampur, kayak gitu. ya dicampur dengan nasi lembeknya itu. Gitu. Kalau ati ayam udah pernah diberikan belum ya Ibu? Kayaknya belum ya. Oh belum, baik. Kalau untuk sayur sama buah nih, Ibu udah memperkenalkan belum? Kalau sayur alhamdulillah ada, tiap hari pasti ada wortel atau Dicampurin di kayak di bejek-bejekin gitu loh di nasinya, di nasi lembeknya. Kalau buah ya paling sekali-sekali karena dia belum bisa dengan tekstur yang keras, paling sekali-sekali misalnya jus kayak gitu di jus paling itu pun porsinya nggak terlalu banyak, mau nyobain sedikit aja udah. Oke baik, sebenarnya kan di usia 15 bulan ini tekstur si Ilmi ini harus bisa dinaikin ya Ibu ya, cuma nanti kita bakal bahas kembali ya. Nah, pada saat proses kenaikan teksturnya ini apakah ada kendala atau Ibu udah nyoba nih misalkan naikin lebih kasar teksturnya, itu ada kendala nggak ya dari Ilminya itu sendiri? Ada pasti, yang jelas jadi nggak mau makan. Susah tuh makannya, tambah susah, udah susah makan tambah susah lagi. Iya, betul. Ya kan, karena teksturnya biasanya dia tinggal tinggal makan, tinggal nelen, ini dia harus ngunyah, males istilah kata males ngunyahnya gitu. Jadi kadang-kadang nggak sampai mau makan jadinya kalau misalkan dikasih nasi Tekstur yang kasar. ya, seperti misalnya nasi misalkan gitu aja, kayak kita lagi makan disuapin nggak bakal mau masuk ke mulut, tapi udah diem aja nggak ditelan gitu. Baik. Kalau boleh tahu nih secara keseluruhan apa yang paling membuat Ibu tuh khawatir soal kondisi Ilmi? Soal kondisi Ilmi pertama di usia dia mungkin berat badannya ya yang nggak kunjung-kunjung naik gitu kan. Terus makannya, porsi makannya itu karena mungkin kalau usia dia mungkin udah banyak, udah lebih, tapi ini dia masih segitu aja gitu kan. Takutnya nanti dengan perkembangannya gitu, nanti dengan pola makan selanjutnya gitu paling yang jadi pertimbangan. Iya, baik. Ibu, tadi saya udah dengerin cerita-cerita Ibu sebagian gitu ya. Saya juga udah dapat informasi beberapa yang saya bisa bantu nih. Sebelumnya saya punya ini leaflet yang bisa bantu Ibu untuk di rumah nanti ya. Iya. Baik, yang pertama itu soal tekstur makan Ilmi. Ilmi kan sekarang berumur 15 bulan ya. Iya. Yang seharusnya teksturnya itu harus udah kasar. Nah, karena Ilmi memiliki kendala, mungkin karena hanya menerima yang lembut-lembut, mungkin bisa dikasih cincangan kecil Ibu, supaya emang nggak terbiasa terus sama yang lembut-lembut. Cincangan kecil ini maksudnya nasinya atau Lauknya ya, Oh. boleh dari lauknya dulu. Mungkin kalau nasi, karena nasi itu sumber utamanya ya, karena sumber karbohidratnya mungkin bisa dari pendampingnya gitu. Oh, gitu. Baik. Jadi nggak semua harus dilembutin gitu ya? Iya, Mbak, nggak ya? apa-apa Oh. kalau emang Ilminya belum terbiasa. Kan karena ada proses teksturnya di situ ya. Iya. Ya, karena suka ada kesalahpahaman Ibu. Justru di usia yang kita si Ilmi ini harus mulai bertahap gitu. Kalau enggak nanti jadi kebiasaan saat besarnya ya. Iya, biasa kalau ibu-ibu kan daripada nggak makan, Iya, anaknya betul. Yang penting makan, Yang asupannya penting masuk, makan, betul. gitu. Nah, kalau boleh tahu kan tadi Ilmi juga kadang makan hanya 2 kali kalau emang lagi susah. Nah, Iya. kan idealnya emang 3 kali makan utama. Nah, kalau bisa itu emang dipaksakan Ibu, karena apalagi bayi kebutuhan energi, protein, lemaknya itu juga lebih besar ya. Apalagi kalau hanya 2 kali makan, takutnya nggak tercukupi Ibu. Kalau boleh tahu nih, selingan yang biasanya Ibu kasih apa? Snack-snack itu? Snacknya apa ya? Palingnya biskuit kayak gitu. Nah iya, itu juga bisa jadi belum memenuhi kebutuhan anaknya. Oh, iya. Apalagi kan itu bukan sumber utama ya yang memenuhi kebutuhan anaknya. Iya, apalagi snack-snack kayak gitu kan nggak membuat kenyang ya. Iya, tapi ya daripada enggak. Iya, betul juga.
Ini daripada enggak, yang penting kan ada masuk gitu Iya, kan. benar. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, yang penting jangan dipaksa ya kalau emang dia nggak mau makan. Ibu dulu itu kan, dan yang paling penting juga tadi ada kebiasaan main HP. Ya itu sebenarnya ya kita juga tahu ya Bu ya, cuman gimana lagi, tapi diusahakan itu nggak boleh ya Bu ya. Karena kalau makan sambil nonton itu membuat anak nggak fokus, jadi si anak tuh respon antara kenyang sama lapar itu jadi takutnya lupa gitu. Oh gitu, bukannya berarti dia dialihkan jadi dia mau mangap Nah gitu iya itu enggak? makanya takut respon kenyangnya itu malah hilang nanti, susah. Makanya kadang dia mangap-mangap terus itu. Jadi kalau pemikiran saya mah karena dia fokus ke HP dia mangap jadi masuk. iya, gitu. jadi cepat makannya Iya. ya. Cuman takutnya respon lapar sama kenyang di otaknya itu malah terganggu gitu Bu. Iya. Jadi kalau bisa dikurangi ya makan sambil nontonnya. Gak apa-apa. Iya. Yang terpenting juga soal protein hewani. Tadi kan anaknya kalau saya tahu pasti dikasihnya ya telur aja ya. Iya, menu praktis. Iya, menu praktis dan emang terjangkau harganya Iya. ya. Kalau boleh kali-kali dikasih coba hati ayam, siapa tahu dedenya suka. Atau mungkin sama ikan rebus kayak gitu, mungkin Itu amis ya nanti. ya kalau proses masaknya dengan benar kan juga iya beda. sih. Iya. Nah, karena protein hewani juga kan mengandung asam amino Ibu, jadi nggak bisa digantikan sepenuhnya sama misalkan tahu yang lembut kayak gitu nggak bisa. Jadi ada asam-asam amino, zat-zat gizi yang hanya ada di protein hewani. Oh, walaupun sama-sama protein. Iya, karena protein ada dua, protein hewani dan protein nabati. Oh, Jadi iya. harus saling melengkapi Ibu. Iya. Oh, iya, oke. Kalau boleh tahu nih Naila saat makan ini apa aja ya komponen-komponennya, misalkan lauknya ada apa aja nih? Ya, nasi dilembekin, terus sama telur, sama sayur. Udah. Nah kalau biasanya nasinya apa, dikasih nasi terus atau ada sumber karbohidrat yang lain? Enggak, belum pernah ya. Kayak nasi aja Nasi aja terus ya. udah. Kalau bisa nanti dikenalin sama ubi kayak gitu-gitu ya Ibu, karena kan komponen nasi juga komponen makan juga itu kan terdiri dari 4, karbohidrat, protein, lemak. Nah itu juga harus terpenuhi proteinnya juga. Kalau bisa sekali makan tuh ada protein hewani sama nabati. Gak apa-apa dalam porsi dikit karena adanya juga masih kecil, jadi baru diperkenalkan. Boleh dicoba-coba ya Ibu ya. Dicoba-coba aja dulu boleh. Ibu, supaya saya yakin nih informasi yang tadi kita diskusikan tersampaikan kepada Ibu, boleh Ibu ulangin apa aja yang tadi kita bahas? Pertama tadi tekstur ya. Nah ya betul. Karena ilmiah masih lembek, kalau bisa sudah dimulai dengan yang kasar-kasar atau dimotif ya, yang nasi lembek dicampur dengan bahan pendampingnya yang kasar seperti dicincang kayak gitu. Terus dicoba diperkenalkan yang tadi ditambahkan proteinnya, ati, ikan gitu ya. Terus anak jangan sambil main HP. Jangan sambil main HP kalau makannya, karena berhubungan dengan motorik ke otaknya gitu ya. Terus apalagi ya? Oh ya, pemberian pola makan anak itu kalau bisa yang tadi yang tercukupi ya, ada karbohidrat, proteinnya, terus sama lemaknya gitu. Nah baik sekali Bu, udah bagus banget nih Bu, udah hafal semua ya. Baik, kita sudah berdiskusi cukup banyak nih hari ini. Saya sangat senang nih Ibu merespon sangat aktif. Alhamdulillah. Ya, ini ada punya leaflet. Boleh Ibu bawa di rumah ya, supaya Ibu misalkan ada gambaran sedikit-sedikit. Nanti kedepannya jika ada yang mau ditanyakan, boleh hubungi saya aja Ibu tanpa sungkan. Oke. Terima kasih banyak ya Mira ya. Iya, sama-sama, Mudah-mudahan ngebantu ya buat Ilmi nanti dalam proses pertumbuhannya, kecukupan gizinya gitu ya. Makasih banyak. Baik Ibu, sama-sama.